Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa kembali bertemu di pertemuan peningkatan kemampuan keluarga pada bulan ini. Gimana kabarnya ibu-ibu semua? Sehat? Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat. Tak bosan-bosan saya ingatkan untuk tetap mematuhi protokoler kesehatan ketika menjalankan aktivitas sehari-harinya. Salah satunya yaitu dengan memakai masker yang benar, mencuci tangan. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran ibu-ibu semuanya pada hari ini. Dalam kesempatan kali ini kita akan mempelajari sesi tentang mendukung ibu hamil mengakses informasi dan layanan yang tepat. Namun sebelum kita lanjut ke sesi mendukung ibu hamil dalam mengakses informasi dan layanan yang tepat, kita review ulang untuk mengingat pembelajaran yang pada bulan yang lalu. Oke, bulan lalu kita sudah mempelajari tentang stunting. Masih ingat Bu? Ya, Bu Wasti, apa itu stunting? Ya, betul yang dikatakan oleh Ibu Wasti, di mana tinggi badan anak lebih pendek atau rendah dibandingkan dengan usianya. Jadi stunting itu adalah suatu proses di mana terjadi gangguan pertumbuhan di dalam anak yang mana tinggi badannya lebih pendek atau rendah dibandingkan dengan usianya. Oke, terus Ibu, apa lagi Bu? Ya Ibu Suji? Ya betul, penyebab stunting. Kata Bu Suji, penyebab stunting salah satunya adalah kurangnya asupan gizi. Asupan gizi itu sangat penting semasa kehamilan sampai bayi lahir dan sampai anak tersebut berusia 6 tahun. Terus apalagi Ibu penyebab dari stunting itu? Ya betul, yaitu kurangnya imunisasi. Apalagi? Ya betul yang disampaikan oleh Ibu Mira, yaitu kurangnya stimulasi atau rangsangan yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya. Itu adalah penyebab dari stunting. Terus Ibu, apalagi yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Ya, betul yang dibilang oleh Ibu Snul, dampak dari stunting itu adalah tumbuh kembang anak. Contohnya adalah mempengaruhi kecerdasan otak anak itu sendiri. Jadi untuk pencegahan dan penanganan stunting, makanya kita sama-sama untuk mempelajari modul ini. Oke, pada pertemuan sebelumnya juga saya sudah membagikan formulir tabel janji diri. Bagaimana ibu-ibu, sudah diisi tabel janji dirinya dan sudah diterapkan di rumahnya masing-masing? Oke, oh ya, alhamdulillah kalau Ibu Ani sudah menerapkannya di rumah. Ya, Ibu Sari, kenapa? Apa kendala atau masalah yang dihadapi untuk menerapkan tabel janji dirinya itu? Oh, kurangnya dukungan dari suami dalam proses tumbuh kembang anak. Jadi ya Bu, seperti yang sudah kita pelajari, dalam proses tumbuh kembang anak itu bukan hanya peran ibu atau istri saja yang dibutuhkan, tetapi dibutuhkan dukungan dari suami, keluarga, dan masyarakat untuk pencegahan stunting itu. Oke, itu adalah review ulang dari pembelajaran kita sebelumnya. Jadi, sebelum kita masuk, agar kita sama-sama memahami tentang modul ini, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Itu adalah, ya Ibu Ratna boleh dibaca? Ya, peserta diharapkan memberikan dukungan kepada ibu hamil agar terpenuhi kebutuhan dasar untuk mengoptimalkan tumbuh kembang janin dan mencegah stunting. Jadi, jika ibu sendiri sedang hamil, ataupun tetangga, ataupun saudaranya sedang hamil, kita memiliki peran penting di dalam pencegahan stunting. Jadi, setelah kita sama-sama mempelajari ini, diharapkan kita mampu memberikan dukungan kepada ibu hamil dan memenuhi kebutuhan dasarnya dalam mengoptimalkan tumbuh kembang janin dan mencegah stunting. Oke, tadi saya sudah menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, sebelum kita lanjut, biar ibu-ibunya nggak ngantuk semuanya, apalagi siang-siang gini, pasti semuanya pada ngantuk. Saya punya yel-yel untuk
untuk ibu-ibu semua. Oke, jadi kan kita sedang membicarakan tentang ibu hamil. Jadi yel-yelnya itu tentang ibu hamil. Oke, ibu semua perhatikan saya dulu. Ketika saya mengatakan ibu hamil, ibu-ibu menjawab, mari kita beri dukungan. Oke, saya ulangi lagi. Ketika saya mengatakan ibu hamil, ibu-ibu mengatakan, mari kita beri dukungan. Oke? Oke, ayo kita lakukan sama-sama. Ibu hamil, mari kita beri dukungan. Oke, applause untuk kita semua. Oke, itu tadi yel tentang ibu hamil. Jadi dukungan itu sangat diperlukan oleh ibu hamil. Jadi ibu-ibu yang hadir pada hari ini semua, ada yang sedang hamil atau ada anaknya yang sedang hamil, atau tetangga ataupun saudara yang sedang hamil. Oh iya, Ibu Wagiyarti sedang hamil anak kedua, Bu ya. Ya, mudah-mudahan di kehamilan anaknya yang kedua ini kehamilannya berjalan lancar, adik-adik bayinya sehat sampai ke persalinan nanti. Jadi ada lagi yang lagi hamil di sini. Ya, Ibu Ani sedang hamil juga. Hamil anak keberapa, Bu? Ya, kehamilan anaknya yang ketiga. Mudah-mudahan juga Ibu Hani sehat, calon anaknya sehat juga sampai lahiran nanti. Jadi, kira-kira Bu, dukungan apa yang bisa kita berikan kepada ibu hamil itu? Ya, dukungan yang bisa kita berikan kepada ibu hamil itu seperti saya mengetahui Ibu Wagiyarti, Ibu Ani sedang hamil, saya mendoakan. Saya dan ibu-ibu semua mendoakan semoga Ibu Wagiyarti dan calon anaknya nanti lahir dengan selamat. Terus kira-kira dukungan dalam bentuk apa lagi yang bisa kita berikan? Ya, Ibu Warsi, betul. Kita bisa memberikan bentuk dukungan dengan mengingatkan beliau untuk mendatangi fasilitas kesehatan ataupun posyandu untuk setiap bulannya. Terus ibu-ibu, kira-kira apa lagi dukungan yang bisa kita berikan? Ya, betul yang disampaikan oleh Ibu Mira. Yaitu kita dengan mengingatkan kepada ibu hamil untuk mengkonsumsi makanan yang sehat. Makanan yang sehat itu yaitu makanan 4 sehat 5 sempurna. Oke, applause semuanya untuk ibu-ibu yang hadir. Oke, selanjutnya saya mau apa dulu? Ingin supaya Ibu Afneli berbagi pengalaman. Kan Ibu Afneli sudah 6 nih anaknya. Tentunya beliau lebih berpengalaman. Oh ya, kata Ibu Afneli, selama kehamilan, dari anak pertama sampai anaknya yang ke-6, suaminya selalu menemani dia untuk melakukan pemeriksaan kesehatan di posyandu. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, Bu? Oke, kalau tidak ada yang mau bertanya, saya anggap semuanya sudah jelas dan cukup mengerti, Bu ya. Oke. Oke, sekarang kita akan sama-sama berdiskusi. Ibu berdiskusi bersama kawannya juga nanti. Setelah itu kita bahas bersama-sama. Sekarang saya akan membagi menjadi 2 kelompok. Yang di sebelah kanan saya kelompok 1, yang di sebelah kiri saya kelompok 2. Jadi kelompok 1 akan membahas atau akan mendiskusikan apa yang dilakukan ketika ada anggota keluarga yang hamil. Ini Bu ya. Oke, itu untuk kelompok 1. Untuk kelompok 2 mendiskusikan apa yang dilakukan ketika ada ibu hamil di masyarakat. Oke, sekarang saya beri kesempatan kepada ibu-ibu semuanya untuk melakukan diskusi. Ya, bagaimana Ibu kelompok 2? Ada masalah atau kendalanya? Oh, tidak, silakan dilanjutkan untuk diskusi dulu. Oke, silakan untuk melakukan diskusi dulu. Setelah selesai nanti, kita akan sama-sama membahas dan berdiskusi tentang hasil diskusi yang sudah Ibu diskusikan bersama kelompoknya. Oke, bagaimana? Kelompok 1 sudah selesai? Alhamdulillah kalau sudah selesai. Kelompok 2 bagaimana?
Oke, memang mantap-mantap sekali Ibu ini. Hanya sebentar sudah selesai diskusi. Sepertinya semuanya sudah pada paham. Oke, mari sama-sama kita dengarkan pemaparan dari kelompok 1. Ya, kelompok 1 mereka mendiskusikan apa yang dilakukan ketika kita mengetahui ada anggota keluarga kita yang sedang hamil. Ya, kata kelompok 1, kita harus mendoakan semoga persalinannya lancar dari awal sampai akhir, anaknya lahir dengan selamat. Ya, betul. Jadi yang disampaikan oleh kelompok 1 tadi, mereka mengatakan mendoakan agar keluarga kita itu yang sedang hamil itu sehat, anaknya sehat, lancar sampai ke dalam persalinannya. Jadi Bu ya, ketika kita mengetahui ada anggota keluarga kita yang sedang hamil, dukungan yang dapat kita berikan adalah yang paling penting itu yang pertama adalah dukungan dari suami. Kenapa dukungan dari suami? Karena suami merupakan orang yang terdekat dengan kita. Dukungan seperti apa Bu yang bisa diberikan oleh suami kita? Ya, suami menemani ibu untuk melakukan pemeriksaan kesehatan di puskesmas ataupun di posyandu. Terus selanjutnya apa lagi Bu? Suami menemani ibu hamil untuk mengikuti kelas kehamilan. Supaya suami ataupun calon ayah bisa tahu bagaimana perkembangan janin dan bisa mencegah stunting. Terus, apalagi ibu-ibu selanjutnya? Ya, kata kelompok 1, dengan memberikan nasihat-nasihat seputar kehamilan. Ya, ketika kita bersilaturahmi, kita bisa memberikan nasihat-nasihat seputar kehamilan. Lalu, dukungan seperti apa yang bisa diberikan oleh keluarga ketika suami menemani istri untuk pemeriksaan kesehatan di layanan kesehatan seperti puskesmas ataupun posyandu? Orang tua, kakek atau nenek yang di rumah bisa menemani anak atau abangnya, anaknya yang lain itu untuk mengajak anaknya bermain. Oke, apalagi untuk dari kelompok 1? Ya, cukup katanya. Oke, itu tadi adalah hasil diskusi dari kelompok 1. Kita berikan aplaus dulu untuk kelompok 1. Oke, lanjut. Sekarang kita lanjut ke kelompok 2. Ibu, ya, mari kita sama-sama dengarkan hasil pemaparan dari kelompok 2. Kelompok 2 mereka mendiskusikan apa yang kita lakukan ketika mengetahui ada masyarakat di sekitar kita yang sedang hamil. Ya, kata mereka kita menjenguk ke rumahnya, melihat bagaimana kondisinya. Ya, betul. Ketika kita mengetahui ada tetangga atau masyarakat di sekitar rumah kita sedang hamil, kita datang berkunjung dan memberikan nasihat-nasihat yang positif. Ataupun mungkin ketika mereka mengalami masalah keuangan, kita bisa membantu keluarga ataupun tetangga kita tersebut. Ataupun misalnya lagi ketika dia mau ke posyandu atau puskesmas tidak punya kendaraan, kita sebagai tetangga harus menolong untuk meminjamkan kendaraan atau bahkan mungkin untuk mengantarkannya ke puskesmas tersebut. Terus Ibu, apalagi yang bisa kita lakukan? Oh iya, dengan memberikan makanan yang bergizi. Ya mungkin gini, kita punya kebun sayur di belakang rumah, sudah saatnya untuk panen. Ya, apa salahnya kita sedikit berbagi kepada ibu hamil ataupun kepada tetangga kita yang sedang hamil untuk memenuhi kebutuhan gizinya. Oke, apalagi? Dah cukup sekian. Oke, jadi tadi kata kelompok 2 cukup sekian. Kita berikan aplaus dulu untuk kelompok 2. Oke, jadi tadi kita sudah mendiskusikan apa yang kita lakukan jika keluarga ataupun masyarakat di sekitar kita sedang hamil. Hal yang perlu kita lakukan yaitu tadi yang sudah kita diskusikan dengan memberikan dukungan. Ada yang mau ditambahkan lagi Bu atau ada yang mau didiskusikan lagi? Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan lagi, saya akan menyampaikan pesan kunci. Pesan kunci ataupun kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini itu adalah, ya, tak boleh Ibu
Ani, bantu saya untuk membacanya. Ya, keluarga dan masyarakat perlu memberikan dukungan kepada ibu hamil agar ibu merasa nyaman dengan kehamilan dan anak terlahir sehat, cerdas, dan tidak stunting. Oke, jadi intinya ibu hamil sangat memerlukan dukungan dari keluarga dan masyarakat agar dia merasa nyaman dan bisa melahirkan anak yang sehat, cerdas, dan tidak stunting. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi, Bu? Kalau tidak ada, cukup sampai di sini pertemuan peningkatan kemampuan keluarga pada hari ini. Oke, kalau tidak ada, sampai ketemu pada pertemuan bulan depan tentunya dengan tema yang lebih menarik lagi. Sebelum saya tutup, applause dulu untuk ibu-ibu semua yang luar biasa. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.